Dengan tingkat kepuasan yang sangat mentereng, bahkan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Siapa sosok yang di-endorse oleh Jokowi akan dipilih atau terpilih pada Pilpres 2024. Setelah tadi bicara dengan banyak kelompok relawan, kami mencoba untuk memotret siapa sosok yang nanti akan ditafsirkan atau dipersepsikan atau mereka akan dengarkan dalam satu narasi Komando Jokowi, mereka akan gaspol. Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat atau mencoba menebak siapa sosok pilihan Jokowi dengan membaca survei. Survei terbaru Carta Politika hari ini baru dirilis. Ini adalah survei yang dilakukan pasca deklarasi Ganjar Pranowo pada 2 hingga 7 Mei 2023 ini. Kita lihat apa hasil survei dari Carta Politika. Ada sejumlah data terbaru yang disampaikan. Ya, salah satunya adalah dari 10 nama yang dicoba dipotret, keterpilihan Ganjar Pranowo teratas 34,5%, Prabowo Subianto 28,1%, Anies Baswedan 21,5%. Ya, kita lihat. Ini harusnya Ganjar Pranowo ya di sebelah paling kanan. Oke, nggak apa-apa ya. 38,2% Ganjar Pranowo sini seperti yang saya sebutkan, 31,1% Prabowo Subianto, 23,6% Anies Baswedan. Ini adalah survei Carta Politika 2-7 Mei. Artinya kalau tadi sih dalam rilis yang disampaikan oleh Carta Politika, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut ini untuk memotret pasca dinamika politik yang terjadi pada Piala Dunia U20, kemudian juga pasca deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDIP. Ini dari 10 nama, sebenarnya ada data lain ya kalau kita melihat dari 10 nama. Oh, ini 3 nama ya. Ada 10 nama itu 34,6%, Prabowo Subianto 28,1%, dan Anies Baswedan 21,4%. Ada data lain sebenarnya menunjukkan bagaimana keterpilihan ya, ada simulasi 3 nama, keterpilihan 3 nama ini di antara pemilih Presiden Jokowi pada 2019 lalu ya, pemilih Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Anda bisa lihat, kita cara membacanya coba saya tunjukkan ya. Ganjar Pranowo 61%. Artinya dari pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin, 61%-nya akan memilih Ganjar Pranowo jika pemilu dilakukan pada hari ini. Hanya 18% yang akan memilih Prabowo Subianto, dan hanya 14% dari pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan memilih sosok Anies Baswedan jika pemilu dilakukan atau Pilpres dilakukan hari ini. Bisa Anda lihat suara Prabowo Subianto ya, 53% di antara pemilihnya ya, pemilih Prabowo Sandiaga Uno pada 2019 lalu. Lebih lengkap saya ajak Anda untuk berbincang dengan empunya hasil survei yang kami tampilkan tadi kepada Anda. Sudah bergabung bersama kita semua ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Mas Toto. Halo, Halo Mas Toto. Selamat malam. Kabar baik. Semoga ada juga kabar baik. Tadi kami ikuti rilis yang Anda sampaikan tadi, Mas Toto. Tadi di paruh awal obrolan malam, saya mencoba untuk memotret suara-suara dari kelompok relawan. Iya, ada beberapa nama. Tapi kali ini dengan Anda saya coba untuk membaca, memotret suara pemilih Jokowi kira-kira akan terkenal kepada siapa, sosok siapa. Anda punya data tadi sudah kami tampilkan, Mas Toto. Karena kan suara relawan musrah ya, melalui musrah dikeluarkan ada beberapa nama. Tapi mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami semua, apa yang membuat sosok Ganjar Pranowo, karena teratas Anda dari hasil yang dipotret oleh hasil survei Anda, diidentikan dengan atau dipercaya bisa menjadi penerus Jokowi. Mungkin Anda punya bacaan soal itu. Iya, jadi kita berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh musrah. Musrah ini relawan yang dulu bergerak dan bekerja buat Jokowi. Tetapi yang kita baca di sini kan adalah pemilih Jokowi, dan itu bisa ditanyakan dari pertanyaan pada tahun 2019 Anda memilih siapa. Dan kemudian terekam ada 55,4% yang menyatakan memilih Jokowi Ma'ruf, dan ada 42,2% yang menyatakan memilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Saya 2,5% tidak tahu tidak jawab. Kita bisa kemudian secara statistik melakukan cross tabulasi data dengan pilihan responden terhadap
nama-nama capres, dan kita kemudian simulasikan dengan cross tabulasi 3 nama capres. Kenapa kita pilih 3 nama? Karena memang kalau kita lihat kan kecenderungan akan mengerucut pada 3 nama dan selalu ada 3 teratas, ada Ganjar, ada Prabowo, dan ada Anies. Nah, menjadi menarik dalam acara musrah, halal bihalal relawan Jokowi, orang kan bertanya-tanya bagaimana sih kemudian sikap dari Pak Jokowi dan bagaimana menafsirkan pidato Jokowi misalnya terhadap relawan. Yang kita coba baca adalah saya tidak berani menyimpulkan isi hati Pak Jokowi, saya tidak berani juga menyimpulkan pidato Pak Jokowi kemudian generalisasi, karena menurut saya masih terlalu jauh. Pak Jokowi juga sangat implisit ya pidatonya. Tapi yang kita bisa baca sebenarnya adalah secara bottom up, pemilih Jokowi ini sudah memutuskan sikapnya atau belum. Dan terbaca dari perdebatan mengenai Ganjar atau Prabowo, ternyata tidak serumit apa yang kita lihat dalam tafsir mengenai Ganjar atau Prabowo. Tim ses Prabowo menyebutkan pidatonya kemarin buat Prabowo, tim ses Ganjar mengatakan pidatonya itu lebih mirip dengan Ganjar misalnya. Tapi yang jelas pemilih Jokowi ternyata ketika kita baca dari 55% responden yang menyatakan pilihannya kepada Jokowi Ma'ruf pada tahun 2019, 61%-nya itu menyatakan dukungan kepada Ganjar. Dan hanya 18% yang menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, ada 14% dari pemilih Jokowi yang menyatakan mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebetulnya secara bottom up sudah terbaca dari rentetan peristiwa, kan bukan hanya sekarang lewat musrah, rentetan peristiwa kode-kode endorsement yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua, tafsir dari pemilih Jokowi mengenai orang yang dianggap paling menyerupai beliau, entah itu dari sisi komunikasi, gaya kepemimpinan, visi misi, track record, memang terbaca sekali mayoritas dominan kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau ditanya kenapa, ya saya pikir banyak variabel ya. Katakanlah kita bisa berdebat mengenai statement Jokowi lebih banyak ke Prabowo atau Ganjar, masing-masing punya jawaban. Tapi latar belakang kesamaan partai, gaya komunikasi, tidak punya beban masa lalu terkait misalnya isu SARA ataupun HAM, saya pikir memang lebih mudah untuk kemudian pemilih Jokowi mengkorelasikan kesamaan yang dimiliki oleh Jokowi dengan atribut yang dimiliki oleh Ganjar dibandingkan Prabowo apalagi Anies Baswedan. Oke, coba kita tahan di sini ya Mas Toto ya. Data yang setengah ditunjukkan. Tokoh paling mampu melanjutkan program Presiden Jokowi ada 68%. Artinya marginnya cukup besar, lebih dari 40% ya kalau kita lihat dengan Prabowo Subianto 20,4%. Kenapa Mas Toto? Karena kan Pak Prabowo juga menjadi bagian dari pemerintahan belakangan, kemudian bahkan menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi. Kenapa kemudian Ganjar Pranowo yang justru diidentikan dengan dan dipercaya, diyakini oleh publik mampu melanjutkan program Presiden Jokowi? Apakah semata hanya karena sama-sama dari PDIP atau Anda memotret hal lain? Yang kita coba lihat, jadi saya perlu jelaskan dulu ya, pertanyaan ini hanya ditujukan kepada pemilih Jokowi Ma'ruf. Jadi tidak kepada semua responden, karena kita ingin membaca yang kita anggap ingin ada keterusan dari pembangunan Jokowi ini kan adalah pemilih Jokowi, bukan pemilih lawannya ya, saat itu Prabowo Sandi. Dan kalau kita lihat di sini angkanya juga jauh sekali, 68% menyatakan Ganjar yang paling mampu melanjutkan. Pertanyaannya kenapa? Ya ada banyak hipotesa ya, Christian. Kalau orang menganggap hanya kesamaan partai, pertanyaannya kenapa nggak Mbak Puan? Misalnya, ketika nama Mbak Puan yang dimasukkan hasilnya tidak akan seperti ini. Tetapi ketika dibandingkan di 3 nama ini, menurut saya kalau Anies jelas karena beliau mengambil posisi dalam koalisi perubahan. Sejarah track record politiknya semenjak 2017 Pilkada DKI pun memposisikan dirinya berseberangan dengan Jokowi gitu ya. Dan ketika dibandingkan dengan Pak Prabowo, jadi menarik. Kalau tadi pertanyaan Christian, Pak Prabowo kan juga bagian dari kabinet. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo juga dipilih sekitar 20% ya dari pemilih Jokowi yang menganggap Pak Prabowo pantas untuk bisa atau paling bisa melanjutkan. Tapi kenapa 68% ke Ganjar ya, saya pikir banyak variabel yang tadi sekilas saya sudah sebutkan tadi gitu. Kalau kita berbicara misalnya mengenai gaya kepemimpinan, apa sih yang menjadi nilai tambah dan mengagetkan Jokowi dibanding politisi lain yang maju tiba-tiba di DKI menang lalu tiba-tiba menang lagi dalam Pilpres? Dia membuat sebuah terobosan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan gaya sebelum-sebelumnya ya. Ketika berbicara mengenai tidak berjarak, lalu ketika berbicara mengenai kepemimpinan yang bottom up melalui
metode belusukan. Metode belusukan ini kan seperti market research ya. Sebelum kita membuat produk, kita kemudian terlebih dahulu cari tahu publik ini apa sih, dan itu sesuatu yang selama ini jadi kritik utama ketika kecenderungannya top down. Ketika kecenderungannya pemimpin itu ada di istana dan tanda tangan. Kemarin kalimat itu keluar lagi dari Jokowi. Atau ketika berbicara mengenai track record politik atau karir politik, seperti ada kesamaan apa yang dimiliki oleh Jokowi dengan misalnya Ganjar Pranowo, sama-sama merintis dari bawah, bukan darah biru, tidak tiba-tiba membeli atau membangun sebuah partai karena punya logistik kuat gitu. Kedua-duanya dilenikan adalah petugas partai, tapi terbukti misalnya Ganjar DPR kemudian gubernur, Pak Jokowi wali kota gubernur. Ada variabel yang mudah ditangkap sebagai bentuk kesamaan misalnya. Yang ketiga misalnya ketika kita berbicara mengenai prioritas dari kebijakan yang kemudian kita selalu ingat Pak Jokowi ini kan fokus pada debirokratisasi misalnya atau deregulasi misalnya. Dan Ganjar kalau kita lihat dari zaman DPR sampai kemudian menjadi gubernur 2 periode, fokusnya tidak jauh berbeda. Terobosan terkait dengan isu-isu yang kemudian dianggap sebagai sebuah akselerasi dibandingkan dengan gaya-gaya kepala daerah lain dan fokus terhadap hal tersebut. Hal lain misalnya yang juga menjadi kesamaan adalah saya pikir kedua-duanya tidak punya beban yang kemudian dianggap beban masa lalu. Contoh masalah HAM, keterkaitan dengan Orde Baru, dan itu menjadi sebuah nilai tambah tersendiri buat teman-teman aktivis, buat sebagian kalangan muda, yang saya pikir kesamaannya itu sangat mudah ditemukan antara Ganjar dengan Jokowi, walaupun ini akan jadi beban berat buat seorang Ganjar yang harus menunjukkan diferensiasi, bukan sekedar pengekor atau sekedar melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi. Ya. Menarik hasil survei Anda karena tadi seperti Mas Toto sampaikan juga bahwa ya pasca pidato Pak Jokowi di Musra pada hari Minggu kemarin, masing-masing relawan, masing-masing kelompok yang sudah punya preferensi masing-masing kemudian menafsirkan bahwa tokoh yang didukungnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Kita baca dengan data dan kemudian itu bisa dibaca secara melalui metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Poin lain yang Anda sampaikan di hasil survei tadi siang Mas Toto adalah soal tingkat kedikenalan. Artinya ada sosok-sosok yang sudah sangat dikenal dan kemudian itu apakah secara 100% bisa kemudian dikonversi menjadi elektabilitas dari masing-masing. Kalau dilihat sosok yang Anda katakan Anda yakini tadi atau diyakini oleh publik tadi bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, justru kedikenalannya masih 80%, tetapi keterpilihannya saya harus buka data sekitar 95,1%. Kira-kira ada penjelasan nggak kedikenalannya belum? Atau apakah ini justru menjadi potensi untuk bisa meningkatkan elektabilitas yang saat ini sudah sampai ke 38, sekian persen. Kita jeda dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.